Selamat siang semua Bapak Ibu, salam kenal dengan saya Mbah Dragon, ya, nama lengkap Yanto Dragono, ya. Ya. Secara experience saya 18 tahun di Astra, meniti karir dari bawah, dari sales admin, ya. Tapi sebelumnya sebagai pedagang kaki lima, salesman, hingga resmi bergabung di Astra tahun 91. Meniti karir dari benar-benar dari bawah hingga mencapai Kawil cabang Astra yang terbesar di Indonesia, yaitu Kawil Jawa Tengah. Ya. Saya resign, buka konsultan, ya. Ternyata ada klien saya minta incas, jadi marketing director atau CMO, Chief Marketing Officer di TVS Motor Indonesia. Hanya 2 tahun 2 bulan. Kemudian saya resign lagi, mantan CEO saya di Astra minta bantu-bantu di Nusantara Sakti Group, pegang 8 company, ya. Hanya 1,5 tahun setelah saya beresin, saya resign kembali lagi menjadi konsultan dan menjabat juga sebagai marketing director di perusahaan chemical. Ya, mungkin itu sebagai, dan juga dosen praktisi saat ini saya di Universitas Mahakarya Asia di Jogja. Ya, mungkin itu sekilas karena waktunya mepet. Saya ada slide yang cukup panjang. Tadinya saya mau singkat, tapi khawatir tidak bisa mendapatkan pemahaman secara global, jadi nggak apa-apa, lebih baik saya share semua, nanti materinya bisa minta kepada panitia, ya. Yang penting-penting nanti saya stretching lebih dalam, yang hanya sekedar ini bisa tinggal dibaca. Ya, saya share screen dulu, ya. Oke. Apakah udah bisa dilihat? Sudah. Oke. Ya, share screen. Ya, bagaimana kiat merebut hati konsumen dengan kreativitas itu tidak terlepas dari kita harus mampu berpikir out of the box. Sehingga judul di materi saya hari ini saya bawakan dengan judul bagaimana berpikir out of the box di saat krisis ini. Ya, di sini ada gambar saya Mbak Dragon, ya. Nah, mengapa? Karena menurut futurolog, istrinya John Naisbitt, mantan istrinya, bahwa orang-orang yang bisa bertahan hidup di masa depan atau saat ini di era hiperkompetisi adalah perusahaan atau manusia yang adaptif dan kreatif. Nah, muncul kata kreatif. Demikian juga Pak Jonan, ya. Dia katakan bahwa future economy bukan lagi pertempuran di capital atau modal, bukan, tapi bertempur di ide atau bertempur di kreativitas, ya. Nah, ini kata kuncinya kreativitas. Nah, resep saya untuk kita sukses, resepnya adalah IUD. Supaya mudah diingat. Kalau ibu-ibu tahu IUD, semua pasti ingat ya ibu-ibu, ya. Nah, itu cara untuk memudahkan. Padahal sebenarnya IUD adalah inovasi dikali usaha dikali dengan doa. Ya. Saya nggak ulas yang lain, kita akan fokus kepada ini, inovasinya. Ya. Usaha tadi Pak Indra udah mengatakan usaha keras dan usaha cerdas dan usaha ikhlas. Jadi usaha ikhlas itu ada di doa juga. Ya. Tapi kita fokus di inovasi. Bagaimana sih supaya kita bisa berinovasi? Kata kuncinya, kita harus kreatif. Terus timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa kreatif? Nah, ya, salah satu kata kunci adalah kita harus memahami apa yang namanya berpikir out of the box, think out of the box. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana cara memahami think out of the box? Nah, di sini saya bagikan ada 2 hal. Kita bisa belajar yang namanya Medici Effect, ya. Kemudian bisa melalui magic trick. Nah, kenapa? Karena kalau kita memahami out of the box, the real out of the box, ya, magic trick, ya, kita akan bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang low cost, high impact. Artinya apa low cost? Cost-nya turun, biayanya turun, tapi value-nya meningkat. Nah, irisannya ini saya namakan, kalau di materi saya namanya magic marketing. Ya, next time mungkin kita bisa workshop magic marketing. Nah, creativity adalah mesin untuk berinovasi. Jadi kita nggak bisa berinovasi kalau kita tidak kreatif.
Nah, bagaimana cara berpikir supaya kita bisa kreatif tadi? Berpikir out of the box. Salah satunya yang saya katakan, ya, Medici Effect. Apa itu Medici Effect? Nah, teorinya adalah titik temu dua atau lebih hal yang berbeda menghasilkan satu terobosan baru. Ada bukunya, karangan Frans Johansson, ya. Nah, bukunya ini. Judulnya Medici Effect. Di sini Bapak Ibu bisa banyak contoh-contoh, tapi secara sekilas saya kasih contoh. Medici Effect yang sukses di dunia, bagaimana di Harare, ya, kalau siang hari suhunya 42 derajat, kalau malam hari suhunya 16 derajat. Kemudian pemerintah di sana membuat suatu sayembara, bagaimana bisa nggak Anda membuat mall yang tanpa AC, tapi suhu di dalamnya bisa sejuk. Nah, akhirnya seorang arsitek, dia belajar dari rumah rayap, ya, karena rayap itu untuk menetas butuh kelembapan, butuh suhu 25-26. Padahal kalau di Afrika siang hari kan panas. Nah, kenapa rayap bisa menetas? Nah, dia pelajari di situ dan dia desain mallnya, ya, nama mallnya Eastgate, sudah jadi. Bagaimana tanpa AC tapi suhu di dalamnya itu bisa 25 derajat Celcius. Nah, itu salah satu belajar dari rumah rayap. Itu yang diajarkan di Medici Effect. Ya. Ada juga titik temu, misalkan ini, dompet. Dompet dengan api. Ya. Nah, dompet dengan api. Dua hal yang berbeda. Bertolak belakang, tapi menghasilkan satu terobosan baru. Vario wallet, dompet api. Ya. Nah, di depan ini ada gambar pesta dan peperangan. Pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu kalau di Cina sangat sakral. Seperti di Jawa ada sungkem, ya. Kalau di sana namanya Qingqiu. Tapi EO daripada pengantin ini, dia buat sesuatu yang berbeda. Undangannya diundang di tepi danau pinggir hutan. Kemudian ketika ada tamu-tamunya datang, dikasih baju army look, dikasih senapan bermain paintball. Dua hal yang bertolak belakang kan, pesta pernikahan dan peperangan. Tapi ketika ini dilakukan, wah, tamu-tamunya jadi exciting semua. Karena berbeda, ini benar-benar out of the box. Ya. Jadi ingat, tamunya begitu capek, udah pesta di pinggir hutan, udah prasmanan. Nah, ini salah satu Medici Effect. Ya. Nah, kata Steve Jobs, ya, kreativitas itu adalah bagaimana kita menggabungkan. Jadi connect juga dengan Medici Effect tadi. Kalau Medici Effect, hal yang bertolak belakang, hal yang berbeda. Kalau Steve Jobs, ya dia kasih contoh bagaimana jeruk dengan apel. Ya. Di Indonesia ada yang namanya jerpaya, jeruk dengan pepaya. Sudah ada produknya, hasil persilangan atau hasil ini dari pakar-pakar tanaman. Dia mencoba mengkombinasikan. Nah, ini pengertian daripada kreativitas menurut Steve Jobs. Nah, semakin banyak file yang ada di otak kita, ya semakin banyak kombinasi yang bisa dihasilkan. Kalau misalkan kita tahu bumbu A, B, dan C, kita akan bisa bikin beberapa rasa, yaitu rasa A, rasa B, rasa C, rasa AB, rasa AC, rasa BC, dan rasa ABC. Ini yang dimaksud di sini. Semakin banyak ilmu kita, banyak yang bisa kita kombinasikan. Seperti yang saya lakukan, saya belajar sosiologi, belajar marketing, saya bisa sosio-marketing, bikin konsep sosio-marketing. Kemudian magic marketing juga demikian, saya kombinasikan bagaimana saya belajar sulap dengan belajar marketing, ternyata di dalam sulap ini, banyak hal yang luar biasa. Pengertian-pengertian out of the box, nah bukan untuk kita supaya jadi tukang sulap, bukan. Ya. Tapi out of the box dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa mengkombinasikan hal-hal yang baru. Ya, nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Nah, siapa orang-orang yang sukses di dunia ini? Menurut Steve Jobs, mereka yang bisa menjadi inisiator atau pionir dalam bidang. Nah, di Indonesia kita bisa lihat, ya. Tahun 73, Aqua, Pak Tirta Utomo, ketika dia punya ide
hanya membotolkan air. Pada waktu itu orang anggap, wah ngapain air dibotolin untuk apa? Banyak orang yang tidak melihat visi Pak Tirto Utomo. Tapi saat ini luar biasa, booming Aqua. Bahwa orang mulai sadar akan kesehatan, nggak mau lagi air direbus. Karena ada endapan kalsiumnya kan, yang bisa membuat orang bilang sakit ginjal. Kemudian Pak Sosro juga demikian, ketika dia membotolkan teh botol, pada waktu itu budaya minum teh adalah teh diminum dalam kondisi panas. Dilepek, dituang, ditiup-tiup, kemudian diseruput. Ya. Tapi Pak Sosro melihat, oh dibotolkan. Awal-awal karena masih mengedukasi pasar, ya belum laku, rugi. Tapi dengan konsisten, pelan tapi pasti, ya, akhirnya luar biasa. Saat ini mungkin profitnya kalau saya nggak salah ingat bisa sampai 6-8 triliun. Nah, kalau duit itu dipakai beli dawet, Pak, tenggelam Pak Jogja, Pak. Ini jadi ide kelihatannya sederhana. Ya. Tapi kalau visinya kita jauh dan dalam, yang orang mungkin belum bisa melihat, nah ternyata yang di Indonesia aja bisa ini, teh botol dan aqua. Ya. Ada satu cerita, seorang siswa ketika itu dia pamit kepada ibu gurunya. Bu, saya mau ke belakang. Setelah setengah jam, ditunggu-tunggu, kok nggak muncul, kok nggak balik ini siswa ini, siswi. Ibu gurunya curiga. Dia kemudian ke toilet, dikunci kan, digedor-gedor, Rani, iya bu. Wah, kenapa? Sama ibunya didorong, dilihat, oh si Rani ternyata keguguran. Kemudian janinnya karena takut ketahuan dia makan. Dia makan dan terlihat di mulut. Si ibu guru cepat-cepat lari ke kantin. Dia ambil teh botol, dikasih ke Rani. Apapun makanannya, minumnya, teh botol, Sosro. Ya, just joke aja, Pak. Ya, ininya suksesnya teh botol Sosro. Nah, Steve Jobs dengan Apple-nya juga demikian. Ya, sekarang anak-anak milenial rata-rata ya iPhone, ya, kemudian MacBook Pro dan lain sebagainya. Nah, ini bukti bahwa siapa yang bisa menjadi inisiator atau pionir, ya, dia yang akan sukses. Nah, ini juga sebagai contoh, ya. Pada waktu saya memimpin di Astra Semarang, saya bikin juga seragam, ya, uniform, ya, army look, itu juga sesuatu yang out of the box dan luar biasa tanggapan dari konsumen, dia happy. Dan di sebelah kanan ini juga salah satu contoh berpikir out of the box, bagaimana sih bingkai bisa masuk ini, nah, ke dalam botol yang lubangnya lebih kecil, ya. Nah, semua hambatan kita, tadi Pak Indra Uno juga mengatakan bahwa semuanya dipengaruhi oleh mindset kita. Ya, hambatan-hambatan itu dipengaruhi oleh mindset. Nah, karena itu, supaya kita berani mengambil langkah perubahan, ya kita harus mau mengubah mindset kita lebih dahulu. Ya, nah, bagaimana caranya? Nah, ini pengalaman saya. Mungkin bisa agak berbeda dan cukup aneh dibanding trainer-trainer atau motivator yang lain. Kok yang pertama, kenapa harus belajar trik sulap? Tujuannya untuk membongkar pola-pola lama yang tanpa kita sadari mempengaruhi pola pikir kita. Ya. Saya mainkan satu trik, ya, sebagai contoh. Ya. Saya punya 3 buah kartu. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Aswaru, 2 hati, 3 hati. Aswaru letaknya di mana? Paling kanan atau paling kiri, ya? Oke. Nah, sekarang tolong ditiup. Misalnya ditiup, ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi pelan-pelan? Ya. Nah, aswarunya karena ditiup, dia pindah ke tengah. Nah, kok bisa? Orang kan bertanya itu, kok bisa? Ya, saya lanjutkan lagi. Ya. Ya. 2 hatinya saya taruh dulu. 2 hati saya taruh.
tinggal ya Aswaru dengan 3 hati. Ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik tangan saya. Nah, perhatikan baik-baik. Aswaru ada di mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kanan atau kiri? Kiri. Ya, kiri. Tidak ada. Kanan? Tidak ada. Di mana Aswarunya? Dia pindah ke bawah. Nah, kenapa? Ya. Kok bisa pindah? Cepat sekali. Aneh. Jin? Enggak. Karena kita dari kecil itu kita sudah di frame bahwa kartu remi atas dan bawah itu sama. Ya. Sehingga ketika kartu remi atas dan bawahnya dibuat tidak sama, nah ini kita langsung kaget. Inilah yang namanya out of the box. Iya, iya. Inilah out of the box. Oke. Kita berani keluar dari pola. Ini kita nggak sadar, dari kecil itu kita di frame banyak mitos, ada banyak hal-hal yang lain-lain yang membuat kita nggak bisa keluar dari pola-pola. Ibaratnya kalau Einstein bilang kita seperti berjalan di rel. Kalau berjalan di rel, kita hanya bisa melalui kota-kota yang dilalui rel. Tapi kita harus naik helikopter sehingga kemanapun bisa, kalau menurut Einstein. Nah, karena itu pola-pola lama yang frame-frame lama yang membuat kita nggak produktif ini harus dibobol. Nah, salah satu metodenya saya menggunakan belajar trik-trik sulap. Bukan untuk menjadi pesulap. Karena the real out of the box itu menurut saya ada di dunia sulap. Bagaimana orang badannya dipisah, bisa satu kaki jalan. Ketika kita tahu rahasianya, very simple. Saya mainkan lagi satu trik yang sering dipakai dukun-dukun untuk menipu. Ya, nih, saya punya kertas. Ya, kertas, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar kertas, kadang saya selalu bertanya, mau dirubah jadi apa? Sepatu, handphone, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau saya gosok-gosok ya, dia bisa berubah menjadi duit. 5 lembar. Real ini. Real, bisa dimainkan di depan. Anda nggak lihat di TV atau ini real. Kalau offline saya bisa mainkan. 5 lembar, 500.000 bisa untuk beli handphone juga kan, bisa untuk beli sepatu. Nah, ini kalau kita pelajari, inilah dunia out of the box. Nah, ini saya nggak kasih contoh banyak dulu karena waktunya terbatas. Kemudian yang kedua, kita mengamati dan belajar dari alam. Jadi banyak penemuan-penemuan saya waktu saya mahasiswa, kebetulan saya di Mapala, ketika saya masuk penelusuran ke dalam Gua Peteng, di dalam gua itu ada air, ada sungai bawah air, tapi ketika air laut pasang, dia ikut naik, air laut turun, dia ikut turun. Ketika saya ke sana penelusuran, kalau ketika teman-teman mengatakan, wih airnya naik, kita harus segera keluar, kalau enggak bisa kejebak seperti di Thailand. Pada waktu keluar cepet-cepet, saya minum airnya, loh kok tawar? Timbul pertanyaan, kenapa? Padahal ada hubungan dengan laut. Nah, kemudian saya amati, oh di bawah ini kars. Kars itu apa? CaCO3 atau Ca2SO4? Saya nggak tahan. Sampai di rumah saya melakukan eksperimen pembuatan air tawar dengan air laut dengan menggunakan kapur gamping. Saya saring dengan kapur gamping. Ternyata sukses. Baru saya cari persamaan reaksinya. Nah itu kita bisa belajar dari alam. Ataupun kalau bepergian ke luar negeri yang lebih maju dari kita, kita bisa belajar apa yang belum ada di kita, tapi ada di sana, bisa kita absorb. Kemudian yang ketiga, kita harus berani mencoba melakukan sesuatu yang baru. Apalagi di era krisis seperti ini, ya, kalau kita nggak berani mencoba sesuatu yang belum pernah seumur hidup kita lakukan, ya kita nggak akan berubah. Terkait juga dengan berani keluar dari kebiasaan. Yang kelima, harus memiliki pola pikir produktif. Nah, ini saya nggak bisa jelaskan di sesi ini karena butuh waktu panjang, butuh workshop. Bagaimana kita berpikir yang namanya multi persepsi, lompatan berpikir, berpikir paradoks, berpikir sekuensial, berpikir keluar dari sistem, itu ada workshopnya. Mungkin next kita bisa lakukan. Ya. Nah, kalau orang-orang motivator yang secara umum menggambarkan bagaimana sih yang namanya out of the box thinking, dia pakai contoh biasanya ini. Bagaimana
dengan 4 garis lurus yang tidak boleh putus harus bisa melalui 9 titik. Ini game-gamenya biasa yang umum dilakukan seperti ini. Nah, sehingga jawabannya seperti ini. Ya, biasa coba. Selama kita tidak berani keluar dari kotak imajinatif, ya, kotak imajinatif yang kita ciptakan sendiri, ya nggak akan pernah bisa membuat 4 garis bisa melewati 9 titik. Nah, kalau training saya Magic Marketing, dari 4 garis, bagaimana kalau 3 garis, 2 garis, bagaimana 1 garis harus bisa melalui 9 titik ini. Nah, itu game-gamenya seperti itu untuk berpikir out of the box. Ya, ini sekilas saja. Nah, karena itu di kondisi yang krisis seperti ini, ya kita harus berani melakukan sesuatu yang extraordinary yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Kita harus berani berpikir berbeda. Seperti Einstein katakan, ya, insanity atau kegilaan, gila adalah mereka yang melakukan dengan cara yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, ini Einstein katakan. Nah, ini salah satu contoh yang dilakukan Rumah Makan Angke. Ya, Pak Peter, ownernya. Ketika di musim pandemi ini orang takut makan di restoran sehingga semua bisnis dine-in itu terjun bebas. Karena orang takut tertular COVID. Nah, Pak Peter, pemilik Rumah Makan Angke yang generasi kedua ini, dia melakukan inovasi. Anda bisa makan di mobil Anda, di tempat parkir. Dia buatin meja, tinggal pasang, klek, ya, dilayani di mobil. Sehingga omset dia juga di masa pandemi nggak terlalu turun. Ya. Ini salah satu inovasi juga. Hal kelihatan sederhana, simple untuk survival. Ya. Kemudian Andrew Ho dia mengatakan, loh, kondisi pandemi boleh, ya, era marketing 4.0, digitalisasi online boleh, tapi jangan lupakan juga bahwa orang-orang di desa ini juga masih banyak yang belum paham tentang online. Jadi Anda harus lakukan offline juga. Di kota pun juga bisa. Nah, salah satu klien saya yang penjualannya di era pandemi ini naik 3 kali lipat, bahkan lagi nguber 4 kali lipat, ya, justru kuat di offline-nya. Kenapa? Di era pandemi ini banyak perusahaan yang salesman-nya nggak berani masuk ke toko-toko. Yang tadinya toko-toko itu kalau salesman datang ke toko itu antri, saat ini seperti jalan tol. Ya. Malah yang berani tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, dia dapat order banyak. Makanya dinamakan OMO, offline merge online. Jadi Bapak Ibu yang masih offline ya harus belajar online seperti tadi Bu Tanti ini lakukan. Nah, yang online ya jangan lupa offline-nya tetap digarap dengan protokol kesehatan. Ya. Nah, ini salah satu contoh UMKM Surabaya yang jualannya justru naik di era pandemi ini. Padahal yang dijual kebutuhan tersier, yaitu kerajinan. Nah, World Handicraft Surabaya. Ketika dia menggunakan Instagramnya berubah menjadi Instagram bisnis dan melakukan banyak sponsorship, ternyata bisa naik 2-3 kali lipat. Jadi intinya apa? Di era pandemi ini, kita jangan, wah, daya beli turun, ini turun. Terus kita tidak melakukan, kita harus tetap optimis. Banyak yang jualannya naik. Bu Tanti jualannya naik 10 kali lipat, ya. Ini juga World Handy, kemudian ada klien saya juga 3-4 kali lipat, ya. Bahkan distributor ban yang tadinya orang berpikir bahwa ban itu akan turun karena mobil jarang jalan di era pandemi ini. Nah, ternyata ketika dia lakukan offline juga, ya, penjualannya 160% target. Sehingga kontribusinya dia yang tadinya hanya 8-10% nasional, sekarang hampir 50% nasional. Ya. Prinsipalnya sampai heran kok bisa. Nah, Bapak tanya aja sama, dikasih nama saya. Ya. Intinya apa? Tadi, kita harus tetap optimis, berusaha lakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Ya. Ini adalah contoh bagaimana membuat emosional touch. Sehingga, ya, karena sesuatu yang memiliki muatan emosional yang tinggi, dia akan mudah masuk
di dalam memori jangka panjang di dalam sistem limbic konsumen kita. Yaitu Starbucks, dia ada gambar itu sehingga orang ketawa, yang di depannya ketawa. Ya, ini contoh-contoh bagaimana kita menggunakan media-media ini ya. Waktunya, Mas. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Nah, jangan ngikut yang ini, Pak, karena ini kalau brandnya udah kuat, ya. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana di era seperti ini, ya, kita bisa jualan banyak. Salah satu jurusnya adalah co-branding atau kolaborasi. Ini yang dilakukan oleh Pak Mokhtar Yadi. Kita harus menunggang kuda yang larinya cepat. Ya. Di era seperti ini, siapa yang kuda larinya cepat? Saat ini yang lagi booming adalah pasar sepeda. Sehingga kalau kita bisa kolaborasi, beli sepeda misalkan, tapi jangan yang market leader, harus runner up-nya. Jangan Polygon. Kalau Polygon mungkin Anda ditolak, tapi mungkin kalau yang runner up-nya, sehingga dia mau nguber yang market leader, ya, kerjasama misalnya sama United, beli sepeda dapat apa? Wedang misalkan. Beli sepeda dapat Bagni Sundoro misalkan. Karena dulu pasar sepeda motor itu helm dan jaket itu masih merupakan hadiah, bukan atribut pokok. Nah, kita bisa ke sana. Kemudian bisa nggak UMKM memberikan undian hadiah mobil mewah, undian hadiah rumah? Nggak bisa, Pak. Nah, kalau tahu caranya bisa. Kasih aja tabungan. Karena tabungan BCA atau Mandiri Vista, setiap 100.000, kelipatan 100.000 ada undian. Atau Simpedes. Atau juga kalau ada event, fun bike atau ini, sehingga Anda bisa iklan. Beli produk saya, dapatkan kesempatan undian berhadiah motor, undian berhadiah mobil. Yang dibeli apa ya? Tiket ini, tiket fun bike. Kita bantu masukin. Namanya undian kan? Nah, ini juga hal yang sederhana. Ya, Magic Book. Ini juga yang seperti saya pegang ini, Magic Book. Dari buku kosong, ya. Kemudian kalau kita gambarin, ya, bisa keluar gambar hitam putih, ya. Kalau diwarnain, ya, tiup, dia akan jadi berwarna. Ini menjadi satu cara simple, cara sederhana untuk approach konsumen. Nah, ini adalah testimonial di depan ini. Dan bisa diberikan untuk pengganti jaket, sehingga meningkatkan profit. Motor biasa jaket harga 75.000, Magic Book beli per 1.000 pieces harganya jauh di bawah itu, ya. Nah, saya ajak diskusi Bapak Ibu semua tentang ini, bagaimana kita melakukan repositioning. Ya. Feminak, Bapak Ibu mungkin tahu Feminak untuk ibu-ibu, ya. Nah, bahan dasarnya apa? Paracetamol. Nah, kalau ini tujuannya supaya pabrik paracetamol ini memperbesar marketnya. Ke segmen baru lagi, segmen ibu-ibu. Nah, padahal kalau bapak-bapak misalkan Anda panas demam, di rumah nggak ada paracetamol, ya minum Feminak bisa. Ini salah satu yang namanya rename, repacking, atau repositioning. Ya. Kanebo, tujuannya apa? Biasanya untuk lap mobil, cuci mobil, lap basah, untuk menyerap air. Bisa nggak di repositioning? Bisa. Jadi apa? Misalkan Magic Towel, handuk ajaib, di rename, repacking, ya, sehingga Anda kalau pergi-pergi nggak perlu bawa handuk yang tebal-tebal, cukup Kanebo, cuman dimodifikasi lagi supaya tidak penampilan full seperti Kanebo. Nah, ini contoh-contoh out of the box, bagaimana semangka bisa masuk dalam botol, telur, batu, dan lain sebagainya, ya, sebagai inspirasi bahwa pasar saat ini tidak sesulit ini, lebih sulit memasukkan semangka ke dalam botol yang lehernya kecil atau batu atau telur dibanding pasar yang seperti saat ini. Nah, kapan Anda bisa menghasilkan ide-ide out of the box? Saya kasih contoh Archimedes dan Isaac Newton. Mereka ketemunya pada waktu melamun, di dalam kondisi alfa atau theta. Nah, kondisi melamun ini seringkali Bapak Ibu tanpa sadari ketika kita sedang ke belakang, kita sedang beol, ya, itu kita masuk di dalam kondisi sangat rileks, kondisi kreatif. Jadi tidak ujuk-ujuk Isaac Newton sama
siapa Archimedes menemukan. Archimedes pada waktu dia mandi. Nah, jadi sering-seringlah masuk ke dalam kondisi yang namanya kondisi alfa atau theta. Theta itu sangat rileks menjelang tidur. Nah, ini kata Einstein, imagination is more important than knowledge, ya. Nah, dan Bapak Ibu akan jadi seperti apa yang Bapak Ibu makan di dalam pikiran. Kalau yang dimasukkan yang hal-hal yang negatif, ya kita tidak akan bisa menghasilkan hal yang positif. Nah, terutama di saat-saat seperti ini, kalau Bapak Ibu ikut seminar yang isinya pesimis-pesimis, pasar turun, daya beli turun, kita lagi resesi, wah, sehingga masuk semua di otak Anda, terus tanpa Anda sadari, Anda jadi loyo, buang itu semua. Ya. Di dalam kondisi apapun, kalau kita kreatif, kita mau berpikir out of the box, terbukti banyak yang bisa meningkatkan penjualan 3, 5, 10 kali lipat. Ya. Saya 4 kali melewati krisis, tahun 2008 saya bisa meningkatkan profit Astra Semarang 10 kali lipat juga. Ya. Jangan takut untuk melakukan hal yang berbeda dengan orang lain. Ya. Nih, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga next time bisa berjumpa ya di workshop Magic Marketing ya, apa itu, dan ini banyak hal-hal yang menarik, kiat-kiat simple, low cost untuk menarik konsumen ya, membuat crowd ya, dan membuat image mudah diingat. Ini cara-cara yang saya lakukan. Ini workshop saya 4 hari ya, ada jalan di atas beling, bagaimana kita belajar terbang dan lain sebagainya ya. Dan ini IG saya, nomor WA saya ya, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan materi ini sehingga Anda bisa follow Instagram saya, ini ada apa-apa kita bisa diskusi. Ini testimonial. Nah, ya, akhirnya akhir kata ya, seorang pemenang kita harus tetap optimis di dalam kondisi apapun untuk menyongsong masa depan kita. Jangan putus asa, 1000 pintu tertutup, mungkin masih ada 1 yang terbuka yang kita bisa dorong untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih. Mungkin itu bisa saya sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. Ya. Terima kasih.